dalam bab pertama kita akan mempelajari Allah Maha Pengampun. Kita tahu bersama bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, atau Allah Maha Pengampun artinya Allah memberikan pengampunan bagi setiap orang yang mau mengaku dosa dan menyelesaikan masalah dengan orang lain. Artinya ketika kita mengaku dosa dan juga menyelesaikan masalah dalam arti ketika orang bersalah kepada kita, kita memaafkan mereka, maka Allah memberikan pengampunan kepada kita. Bahkan sebelum kita melakukan itu, Allah terlebih dahulu melakukannya. Dengan kata lain, Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, kita akan lihat pengertian mengampuni secara umum. Mengampuni berasal dari akar kata ampun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ampun berarti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan pardon, yang dapat diartikan pengampunan atau maaf. Selanjutnya diterjemahkan juga dalam kata forgiveness, yang dapat diartikan tindakan mengampuni atau kemauan kita mengampuni. Nah, dari beberapa hal di atas, kita dapat menyimpulkan ada dua hal. Yang pertama, kata mengampuni bersinonim dengan kata memaafkan. Yang kedua, kata mengampuni berarti tidak mengungkit kembali kesalahan orang lain. Selanjutnya kita lihat di dalam Perjanjian Lama atau menurut Alkitab, kata mengampuni disebut dengan kata kapar. Penebusan yang sering dipakai untuk menjelaskan hal yang berhubungan dengan kurban, di mana terjadi suatu pendamaian ketika melakukan penebusan. Ini berkaitan dengan memberikan kurban. Yang kedua, nasab, artinya membawa, menggambarkan dosa diangkat dari si pendosa lalu dibawa jauh. Ini tindakan mengambil dan membawa dosa pelaku agar tidak lagi ada di dalam diri pelaku tersebut. Yang ketiga diterjemahkan dengan kata salak, mengampuni atau tindakan memaafkan perbuatan salah. Perlu diketahui konsep pengampunan atau mengampuni dalam Perjanjian Lama tidak terlepas dari dosa manusia pertama, yaitu Adam dan juga Hawa. Akibat dosa, hubungan Allah dengan manusia terputus. Karena itulah manusia membutuhkan pengampunan agar hubungan antara Allah dan manusia diperdamaikan. Dalam Perjanjian Lama untuk mendapatkan pengampunan dari Allah ada hubungannya dengan persembahan kurban. Selanjutnya dalam Perjanjian Baru, apolio yang artinya membebaskan atau melepaskan, itu bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 37. Selanjutnya disebut dengan karizomai, mengampuni karena anugerah, itu dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-7. Paresis yang artinya remisi, ini dalam bagian hukum disebut dengan remisi, membiarkan dosa tanpa menghukumnya, Roma pasal 3 ayat 25. Apesis mengampuni, pembebasan dari hukuman atau tuntutan, Matius pasal 26 ayat 28. Perlu diketahui bahwa konsep pengampunan dalam Perjanjian Lama terletak pada anugerah Allah. Anugerah itu terjadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan pengorbanannya, manusia yang berdosa kembali memperoleh keselamatan. Dengan kata lain, Allah Maha Pengampun menegaskan bahwa dosa yang dibuat Adam dan Hawa telah ditebusnya melalui Yesus Kristus di atas kayu salib yang membawa kita pada keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Allah Maha Pengampun, oleh sebabnya kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Perhatikan, Allah memang Maha Pengampun, tetapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus siap sedia memaafkan, mengampuni, bahkan melupakan semua hal yang kita anggap salah yang orang lain perbuat kepada kita. Sama seperti Allah yang Maha Pengampun.